Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu qabla ad-dukhuli biha la 'iddata 'alaiha. Pembahasan tentang talak masih berlanjut, dan ini tentang mutallaqah di akhir ya, bab mutallaqah di akhir, nanti masuk ke anwa'il mu'taddah. Wal mutallaqatu, dan adapun perempuan yang ditelak qabla dukhuli biha, sebelum dia dijima, sebelum dia disetubuhi, la iddata 'alaiha, maka enggak ada iddah baginya. Perempuan yang ditelak sebelum ia disetubuhi oleh suaminya, maka enggak ada iddah baginya. Sawa'un basyaraha az-zawju fi ma dunal farji am la, baik dia suaminya sudah menyentuhnya atau tidak menyentuhnya di bagian yang bukan farji, artinya hanya disentuh, dicium dan seterusnya, tapi enggak dijima, enggak disetubuhi. Yang penting enggak disetubuhi, entah disentuh atau enggak, yang penting enggak disetubuhi, maka enggak wajib iddah baginya. Karena iddah itu dianjurkan untuk menentukan atau mengetahui tentang bara'atu rahimiha, bebasnya atau sucinya rahimnya perempuan dari air mani sang suami, gitu loh. Contoh, kalau seumpamanya ada suami istri, setelah nikah nih, setelah akad nikah, entah karena apa, na'udzubillah, kemudian setelah itu dicerai, istrinya diceraikan belum melaksanakan malam pertama, maka bagaimana status istri yang ditelak ini, yang diceraikan ini? Maka la iddata 'alaiha, enggak ada iddah baginya ya, enggak usah iddah. Cuman walaupun enggak wajib iddah, ulama menegaskan atau memberikan arahan agar supaya sang suami memberikan mut'ah, namanya mut'ah ya, memberikan mut'ah sebagai bentuk kalau bahasa Maturan, pernyeperin, sebagai bentuk menenangkan sang istri, karena dikecewakan. Tentu seorang perempuan pasti kecewa dong. Kalau lagi senang-senangnya nih, baru akadnya tadi pagi doang, malamnya diceraikan. Ini kan bagaimana hati seorang perempuan, kan gitu kan, ternyata betul-betul kecewa. Tapi karena perempuan gak punya hak dalam masalah talak, yang punya hak itu adalah sang suami, maka kalau suami mengatakan talak, ya udah akan terjadi begitu. Nah, ulama memberikan arahan agar supaya memberikan mut'ah. Mut'ah itu adalah sebuah sesuatu kado lah, kalau bahasa kita sekarang mungkin kado atau aksesoris yang bisa diharapkan membuat hati perempuan itu tenang, gitu loh. Entah berupa uangkah, berupa bendakah, dan seterusnya lah. Itu namanya pemberian mut'ah, hukumnya sunnah ya. Walaupun ada yang sebagian ulama menyebutkan memberikan mut'ah hukumnya wajib. Kemudian wa iddatul amatil hamilih, dan iddahnya seorang budak yang sedang hamil. Kalau pembahasan di atas ini yang merdeka ya. Kalau budak yang sedang hamil, karena budak ini statusnya bukan orang yang merdeka, dan hukumnya juga beberapa aspek hukum di dalam beberapa hal berbeda, maka di sini pun juga berbeda. Wa iddatul amatil hamili, dan iddahnya seorang budak yang sedang hamil, idza tulliqat talaqan raj'iyyan, ketika dia ditelak dengan talak raj'i,
au ba'inan bil hamli, atau talak bain disebabkan kandungan. Talak bain itu talak 3 ya. Kalau rajai selain 3, yakni talak 1, talak 2. Ai biwad'ihi, artinya bil hamli ini adalah biwad'ihi, yakni iddahnya sampai melahirkan. Begitu ya. Bisyarti nisbatihi ila sahibil iddah, dengan syarat menisbatkan kandungan terhadap sahibil iddah, terhadap orang yang sedang iddah, perempuan yang sedang iddah ya. Wa qawluhu, dan perkataan musannif ka'iddatil hurratil hamil, sebagaimana iddahnya perempuan merdeka yang sedang hamil. Ai fi jami'i ma sabaq, artinya di dalam keseluruhan yang telah disebutkan depan. Dalam masalah ini, dalam masalah perempuan budak yang sedang hamil kemudian ditelak, hukumnya sama dengan budak yang merdeka. Artinya iddahnya sampai ia melahirkan. Wabil akra, kemudian dengan iddah akra, anta tadda bi qur'aini, kalau dia iddahnya dengan akra, artinya kalau akra dia enggak hamil kan, dia enggak hamil dan dalam keadaan haid ya, enggak hamil dalam keadaan haid ditelak, maka kan akra tuh. Kalau di hurrah, di dalam perempuan yang merdeka, kalau iddahnya menggunakan akra, maka salah satu quru, 3 akra atau 3 sucian. Nah, sedangkan di dalam budak yang ditelak, kalau menggunakan akra itu bukan 3 tapi 2. Anta tadda bi qur'aini, budak itu iddah dengan 2 quru, yakni 2 sucian. Ini ada perbedaan di sini. Artinya beda dengan yang hurrah di atas gitu loh. Kemudian wal muba'ad wal mukatabah wa ummul walad kal amah. Budak muba'ad atau budak mukatab dan budak ummul walad sama hukumnya sebagaimana budak amah. Budak amah ini budak murni ya, atau bahasa lainnya al-kinnu. Budak murni al-kinnu, enggak ada status lain. Budak muba'ad ini sama-sama budak, cuman statusnya agak beda. Mukatabah juga beda, kemudian ummul walad juga beda. Kalau muba'ad itu budak yang tidak 100% budak, separuhnya budak, separuhnya merdeka, 50-50 lah, 50% merdeka, 50%-nya lagi